niasere poko napatimboy ributaya rimakai poko na rimadinai pangkena rito dangita roe raponai dain nakamatoji Natalan tayo nung nanay, sumpah yung kiso-kiso kan di ngasang. iya Anyo sumpah yung tatilan rin niya, kunyo nagana, kimay poko na sumpah. Rimak kay poko na, madina pangkin na. Yung kagimay rapunan nyo. Jadi kaman na rin ngasang Kung naguchi ni gini kanyak kanangasen ni bapak-bapak ka, ibu-ibu ka kateto itu sama-sama kan Jadi tikam mapun na ni labu-labun ni cerita iya Nah kakasingarang apa nyo pantamakan na salang arigoa betul-betul di abad ke-17 atau sebelum Ji? Iya. Ni putira yang bajik mairi bapak ka. Iya. Tahu? Kate pilangiri mamang sinapi disambung ini kisuk-kisuk ka. Naku tongko kirang sinriliku sinampe. Naku tongko kisinriliku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari batang tau tua tumala biriku ngaseng. Pak Dr. Insinyur Haji Hasan Hasim. Yang kedua juga kami ucapkan selamat datang buat guru besar kami, Prof. Bakin Rama. Saya ucapkan juga selamat datang buat Ibu Dr. Haja Samsam. Jadi diskografi ini adalah program yang kami jalankan hingga tahun 2026 ke depan yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dana Indonesiana dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Nah ini kami ada kolaborasi dan kerjasama langsung dari kementerian dan ini adalah tugas dan tanggung jawab besar buat kami. Tidak hanya dalam pemajuan kebudayaan, tapi banyak hal yang menyangkut dengan kebudayaan, kesenian dan lain-lain. Saya harapkan diskografi malam ini akan menjadi tonggak awal agar kegiatan-kegiatan berikutnya dapat terselenggara dengan baik. Baik, saya tidak akan berlama-lama, saya serahkan laju diskusi malam ini sama moderator kita, Pak Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus yang meriah kepada Direktur MBS Mitologi Bumi Sulawesi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh FD bahwa diskusi kita pada malam hari ini itu diberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk mempresentasikan pokok-pokok pikirannya, ide gagasannya terkait dengan tema kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita bagi dua sesi pertama 2 penanggap saja, 3 penanggap, kemudian sesi berikutnya 3 juga penanggap. Kita berikan kesempatan kepada Dr. Samsan Syukur. Kami persilakan dengan hormat. Ini kita akan berbicara tentang menelisik budaya Islam di Goa pada abad ke-17. Cuman berbicara tentang tema ini, memang persoalan ini ada kontroversi di situ. Ada yang menyatakan itu berlangsung sejak tahun 1603, ada yang menyatakan 1605, bahkan mungkin juga ada yang menyatakan tahun 1607. Nah ini juga kontroversi persoalan ini. Ada yang menyatakan ketiga datuk yang datang dari Minangkabau, ya, kota tengah dari Minangkabau, datang ke Goa atau datang ke Sulawesi Selatan, itu memang diundang oleh raja. Tapi ada juga yang mengatakan itu hanya diundang oleh para saudagar-saudagar Islam. Jadi kira-kira begitu Pak, kontroversi yang ada sekitar
kedatangan Tiga Datu maupun tentang penanggalan Islam Raja Goa. Goa atau Sulawesi Selatan sebelum Islam itu kita bukanlah wilayah yang hampa budaya. Bahkan kalau saya katakan budaya di Sulawesi Selatan itu seabrek, banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa leluhur-leluhur kita itu adalah orang-orang yang jenius. Papasang Toriolo atau Papasang Makassar, ya, dan itu banyak sekali. Saya bacakan salah satunya di sini. Telu pokokna upaka ilalanna annelinoe. Seremi api sangai kalenna anggau kang gau kodi. Makeduanna ampi sangai lilanna rikodi kana-kana. Maka talunna ampi sangai atinna rinawa-nawa kodi. Jadi 3 ji sebetulnya kalau mau bahagia di dunia. Ya, tidak banyak, cukup 3. Yang pertama, kasih bagus tingkah laku. Yang kedua, kasih bagus lisan, jangan berdusta. Yang ketiga, hati, ya, nawa-nawa, hati juga harus diperbaiki. Kemudian ada tentu tadi yang paling pertama dimensi kepercayaan, ya, animisme, dinamisme, kepercayaan terulung, ada Dewata Sewai. Yang kemudian oleh Pelra sendiri menyatakan bahwa kepercayaan ini adalah murni original milik masyarakat Sulawesi Selatan. Peninggalan Atoriolong, peninggalan orang-orang dulu, leluhur Makassar pun memang kalau dilihat sedikit ada persamaan dengan kepercayaan yang ada di Hindu, tetapi dipastikan itu bukan pengaruh Hindu, bukan pengaruh Buddha. Kenapa? Karena secara arkeologis tidak ada tinggalan-tinggalan yang menunjukkan bahwa ada keterkaitan dengan pengaruh Hindu Buddha. Kerajaan Goa ini sebenarnya salah satu kerajaan yang sangat spesifik di dunia. Karena dia berada di suatu kawasan yang tidak pernah bergabung dengan kawasan lain. Olehnya, semua hal yang ada di Sulawesi itu adalah endemik. Tidak ada duanya di tempat lain. Ya, termasuk budayanya saya kira. Karena budaya itu kan interaksi antara orang-orang yang hidup antara alam dengan manusia yang muncul sebagai sesuatu yang dinilai sebagai suatu budaya. Ya. Sekarang ini waktunya untuk kita mempertahankan apa yang perlu dipertahankan sebagai sesuatu daerah yang unik, yang tidak ada duanya di dunia. Sebagai daerah Wallacea. Jadi Wallacea itu dikenal di dalam ilmuwan bahwa Wallacea itu satu daerah yang tidak pernah bercampur dengan daerah lain, sehingga baik binatangnya maupun pohon-pohonnya itu endemik. Adanya di sini saja. Bicara budaya Islam berarti bicara soal karya manusia, ya, yang bernuansa Islam, yang disepakati oleh suatu etnis tertentu dari karya itu atau hasil pikiran itu, dan diwariskan secara turun-temurun. Islam itu datang ke Asia Tenggara, itu paling kurang teori itu mengatakan ada 4 sumbernya. Yang pertama dari Arab langsung, itu abad ke-7 Masehi. Teori India mengatakan bukan, Islam itu datang ke Indonesia bukan dari Arab, tapi dari India. Itu abad ke-13 Masehi. Sama dengan Persia. Islam itu dari Persia, abad kurang lebih abad 13 Masehi juga. Dan kemudian ada yang mengatakan dari Cina, abad ke-15 dan seterusnya itu. Tetapi disepakati bahwa di mana tempat datangnya itu satu kesatuan para sejarawan itu mengatakan bahwa itu tempatnya di Aceh. Islam di Goa ini tadi dengan banyak ada beberapa versi, ada tahun abad ke-7 yang pasti abad ke-17 ya. Abad ke-17 600-an, ada yang mengatakan 603. Ada 605. Kalau Nurdun itu agak tegas jadi 603, ya. Tapi sebelum itu Islam sudah ada di Goa, di kerajaan Goa. Alhamdulillah, dai paminilangir sumpaing pangising. Saya pangising ang baturi gurun tangasing.
Nani cini aneh baturi judul aneh baturi judul nane budaya Islam goa niat na kene tatila riatingku ri bodoh napa montuluku siang kurang napa ngisengku ya mi anjo budaya Islam dari goa nyu tak pikirin nake kamaya mi abara sanji ama udu nah ani pak kutanangku punanikana budaya Islam antama jika anjo ri papasan na isilanga jangan sampai tei norma-norma na isilanga kamu menunjuk apa pak kutanangku Iya. Jadi cocok iki, kamu nih baje daripada kata dia sifat dua tuh. Ah, diserahkan kembali mangiri. Kajak cara dia rombangan deh. Iya. Saya sangat kagum dengan acara-acara yang seperti ini, jujur. Dan saya merasa inilah tempat saya untuk banyak belajar karena kemarin saya menemukan banyak sekali keresahan. Sejarah ini akan dilupakan ketika kita tidak menuliskannya di dalam buku catatan. Kurangnya referensi buku yang ditulis oleh penulis. Nah, oleh karena itu, bagaimana ke depannya kita pemuda bisa difasilitasi untuk menulis buku utamanya tentang sejarah Kabupaten Goa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam prestasi. Saya masyarakat biasa yang lahir di Parigi. Saya bukan orang Goa. Saya keturunan Raja Bulo. Saya tertarik dengan menelisik budaya Islam Goa abad ke-17. Pertama, saya mau melihat bahwa ini ada budaya, ada Islam, ada budaya Islam, ada follower. Budaya yang saya pahami, mungkin juga semua teman-teman pahami, itu sebelum abad ke-15 sudah ada. Bahkan menurut orang Goa dengan kesepakatan lahirnya Kabupaten Goa itu di tahun 1320. Di sana sudah menganut tentang animisme dan dinamisme. Animisme itu kan menurut pemahaman saya yang pernah baca, bahwa tidak semua benda itu ada rohnya. Beda dengan dinamisme. Kenapa orang selalu menyandingkan bahwa ini ada sedikit hubungannya dengan Hindu? Karena pelajaran Hindu juga begitu. Kegamangan saya, pertanyaan saya begini, Prof. Apakah ada dampak dari setiap saat kita berdiskusi dengan budaya ini? Memang budaya itu tidak segampang membalik telapak tangan. Tapi kalau tidak dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, bagaimana memunculkan sebuah kesadaran itu? Ya, jadi tidak perlu harus ada gerakan kesadaran budaya. Sekecil apapun itu saya yakin itu akan memberikan pengaruh. Tapi kalau tidak ada gerakan, apa yang kita harapkan? Setidaknya kalau kita bergerak, berarti ada yang kita harap. Mansara ila darbi wasolah. Siapa berjalan, maka sampailah dia. Ya, artinya kalau kita bergerak, ada kegiatan yang kita lakukan, ada usaha kita lakukan, berarti akan ada yang kita harapkan. Kira-kira itulah tujuan atau dampak kita belajar sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dari kedatangan kita di sini kita sudah mendapatkan banyak ya ilmu dan sebagainya yang terkait dengan budaya, terkait dengan Islam dan sebagainya. Banyak perspektif yang kita sudah dapatkan. Pada kesempatan ini perkenankan kami sedikit mungkin ingin memberikan dalam perspektif yang sedikit agak berbeda tetapi sebenarnya terkait ya, dengan budaya dan Islam. Saya ini memang sejak memasuki HF itu diberikan kesadaran untuk mengkaji tentang Islam ini. Saya penasaran melihat ragam Islam yang banyak di Indonesia ini. Kalau kita bicara tentang budaya, saya kira sudah banyak disinggung tadi tentang budaya ya. Khususnya kita di Indonesia ini ada tadi menyinggung tentang animisme, dinamisme dan sebagainya. Lalu Islam dipadukan sehingga beragam macam budaya yang ada di Indonesia ini yang diwarnai oleh nilai-nilai Islam begitu. Tapi kalau kita bicara tentang Islam sebenarnya yang kita pahami semuanya, saya kira tidak lepas daripada iman, ilmu, amal, akidah, syariat, akhlak, hakikat, tarekat, ma'rifat, hakul yakin, ainul yakin, ilmu yakin.
Apa yang kita bicarakan di sini semuanya, kita ujungnya saya kira kita selamat. Islam itu ingin selamat. Alhamdulillah pada malam hari ini Singkat, padat, sangat bagus sekali menurut saya, karena ini adalah momen yang paling saya tunggu selama 15 tahun. Iya. Mohon maaf Pak Prof, saribatan malak beriku, tutup malak beriku. Saya sudah lama mencari, menelisik budaya Islam Goa. Iya, karena 15 tahun yang lalu saya sudah dari Tallo saya ke Goa sampai ke San Robone untuk mencari sejarah yang benar-benar sejarah. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita sudah bisa menetapkan bahwa Islam pada hari ini, pada Islam pada saat itu memang ada pada abad sekian. Iya, karena selama ini banyak mengambang. Dipokalang itu goya nampatin apa nipukan na. Keke kerata sih gitu goya nampatin apa nikikan na. Tak balik minyak itu goya nampatin apa nikikan na. Dan ini dijelaskan oleh tadi sama Bapak di sana itu adalah ajaran tauhid. Ada beberapa kondisi hari ini yang seperti kembali ke peradaban kejayaan masa lalunya Goa. Ini saya lihat MBS ini luar biasa menelisik ini dan sangat bermanfaat saya kira, karena kita menemukan sebuah pola, dan mudah-mudahan persoalan peta ini bisa kita jadikan sebuah referensi strategis terkait juga dengan menemukan pemimpin-pemimpin yang betul-betul bisa menjalankan peta ini. Mana jai sambayanu, jai todong puasanu, tiena harapan punna ampenu tangga baji. Jadi seluruh pelajaran agama yang diajarkan baik di pendidikan formal maupun di rumah tangga informal itu bermuara ke akhlak. Islam memang sudah masuk di Sulawesi Selatan jauh sebelum abad ke-17. Jadi kalau ada versi tahun abad ke-15, itu tidak ada masalah. Tetapi yang formal itu abad 17 yang disepakati tahun 603. Jadi masuklah Islam semuanya dengan segala macam seluk-beluk perjuangan penyebaran Islam oleh Raja Goa. Jadi saya kira semua peserta ini sepakat dan kita dukung MBS untuk tampil ke depan, mengakumulasi dari semua pembicaraan ini untuk kita jadikan pokok perjuangan ke depan. Jangan mundur ini MBS, sudah dikasih tanggung jawab untuk mengawal, kita ikut semua. Saya kira kami bertiga ini sudah sepakat, siap untuk mengawal ini program, supaya Goa ke depan menjadi Goa yang mendorong Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mungkin apa yang Prof tadi sampaikan, untuk membahas dua tema utama yang saya bagi di atas ini tentang budaya dan Islam, saya menganggap tidak akan pernah cukup kita akan bicarakan. Kenapa? Dua hal ini saya anggap adalah hal yang paling mendasar di diri kita. Ketika kita tidak memahami secara sederhana kedua tema ini, maka kita akan tersesat dalam pencarian sejarah dan semakin kabur dalam memahami budaya. Esensi yang saya pahami ya sejauh ini kita telusuri, budaya ini menyangkut soal peranata kehidupan, peranata, bukan simbol, bahkan bukan praktik-praktik, ritus dan lain-lain, bukan. Yang sejauh ini kita pahami dan temukan, budaya ini adalah peranata, norma-norma kehidupan. Itulah budaya. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah pangadakang. Ketika juga kita berbicara tentang Islam, kita juga berbicara tentang norma, peranata kehidupan. Bahkan ketika mau kita terjemahkan juga menyangkut soal pangadakang, etika. Jadi bisa kita bertanya, apa bedanya kira-kira soal agama dan pangadakang itu yang sejauh ini kita pahami ya dan temukan. Kalau tadi kita persamakan antara pangadakang, budaya atau akidah dan keyakinan itu Islam, untuk menemukan jawaban kapan sebenarnya kita Islam, boleh kita berangkat dulu sejak kapan kita berbudaya. Temukan dulu jawaban itu.
Bisa seperti itu karena dua hal ini saling terkait dan tidak bisa terpisahkan. Hanya saja mungkin belakangan punya ornamen-ornamen baru. Saya hanya memberikan kita sebuah pemikiran, silahkan kita mengambil sebuah kesimpulan. Saya juga bukan pakar dan saya tidak berani menarik sebuah kesimpulan. Saya kembalikan ke kita semua. Apa yang mungkin Prof sampaikan, apa yang mungkin Pak Doktor sampaikan dan Ibu Doktor itu kita kembalikan ke kita masing-masing. Intinya kami MBS ini akan menjadi gerbong paling depan dalam menjaga dan melestarikan adat budaya di Sulawesi. Saya berharap kita jangan pernah bosan dan jenuh berbicara tentang budaya. Kenapa? Budaya adalah hal yang paling mendasar di diri kita. Paling mendasar. Ketika kita tidak punya adat atau budaya, dalam bahasa Makassar itu tiai makin tahu pun tenoma pangadakanta. Kita bukan lagi manusia yang saya pahami dan saya dengar dari para leluhur kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.